Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita pada bab 2 ya sekarang. Kemarin kalian sudah melakukan penilaian bab 1, masih banyak yang belum mengerjakan. Jadi saya ingatkan kembali untuk mengerjakannya ya. Baik anak-anak, pada bab 2 ini yang kita bahas adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan, atau di dalam buku juga dikenal sebagai sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan di alam ini dibagi menjadi, yang pertama adalah ada tumbuhan Angiospermae, ada tumbuhan Gymnospermae, kemudian ada tumbuhan paku, dan ada tumbuhan lumut. Nah, dari keempat jenis tumbuhan ini perkembangbiakannya berbeda-beda ya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan Angiospermae dulu ya. Sebagian saja, karena waktu tidak banyak. Perkembangbiakan Angiospermae. Angiospermae sendiri itu apa? Angiospermae itu tumbuhan yang berbiji tertutup. Contohnya apa? Berbiji tertutup itu mangga ya. Jadi bijinya itu ada di dalam buah, ada daging buahnya, itu namanya Angiospermae ya. Kemudian ciri yang lain tuh berkembang biak dengan bunga. Jadi dia punya bunga. Kalau tumbuhan punya bunga itu berarti tergolong Angiospermae. Dan pembuahannya secara ganda. Maksudnya secara ganda itu saat pembuahan itu terjadi 2 kali ya. Yang pertama adalah sel spermanya itu melebur jadi 2 intinya. Yang pertama membuahi biji, nanti akan menjadi biji. Yang kedua akan membuahi daging buah. Jadi nanti yang pertama berubah jadi biji, yang kedua berubah menjadi daging buahnya. Itu dua-duanya dibuahi. Baik, kita tidak fokus di sana dulu ya. Ini yang perlu saya jelaskan, bahwa perkembangbiakan vegetatif, jadi ada 2 macam ya perkembangbiakannya Angiospermae itu, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui fertilisasi. Nah, fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel jantan. Yang kedua adalah perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses fertilisasi. Jadi perkembangbiakan generatif ini terjadi kapan? Saat ada sel telur dan sel sperma yang bertemu. Baik, kita lanjutkan. Nah, perkembangan vegetatif sendiri itu dibagi lagi ya. Nanti ya. Nah, kalau pengertiannya ditanya perkembangbiakan vegetatif apa? Yang tadi ya, terjadi tanpa proses fertilisasi. Nah, vegetatif itu ada 2 macam lagi, yaitu vegetatif alami, yaitu terjadi tanpa bantuan manusia. Tanpa bantuan manusia, itu vegetatif alami. Kalau vegetatif buatan, itu terjadi dengan bantuan manusia. Vegetatif alami nanti ada banyak macamnya ya. Yang pertama adalah tunas. Jadi tumbuhan yang bertunas, itu contohnya pisang, bunga cocor bebek, bambu. Itu adalah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ya. Bertunas ya.
Kemudian ada yang berkembang biak dengan umbi. Nah, umbi ini ada 3 macam ya. Ada umbi batang, itu contohnya kentang. Kemudian wortel, itu contohnya. Umbi batang itu cirinya bagaimana? Kalau buahnya itu ditanam, itu bisa tumbuh. Jadi kentang itu, kalau kentangnya ditanam, itu nanti muncul tumbuhan baru, bisa. Jadi dari bijinya itu, dari buahnya itu muncul tanaman. Itu ciri umbi batang ya. Kalau umbi akar itu contohnya singkong. Nah, umbi akar ini tidak bisa. Singkongnya ditanam ya tidak akan tumbuh. Itu ciri umbi akar ya. Yang ditanam apanya? Batangnya. Jadi singkong itu kalau nanam singkong bukan singkongnya yang ditanam ya, tapi batangnya. Kalau umbi lapis yang ditanam lapisnya sama ya, hampir sama dengan umbi batang. Jadi umbinya bisa tumbuh tumbuhan baru, tapi bentuknya berlapis. Contohnya bawang merah, ya, bawang putih, bawang bombay, jenis bawang-bawangan ya. Itu masuk umbi lapis. Yang ketiga adalah stolon. Stolon itu apa? Stolon itu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi merambat gitu. Tapi di atas permukaan tanah ya. Contohnya apa? Arbei. Arbei itu biasanya dikenal dengan murbei juga ya. Kayak ada pohonnya, tapi akar batang yang lain tuh bisa merambat di bawah tanah, di atas tanah, sehingga tumbuh tumbuhan baru. Contoh lain sukateki ya, stroberi. Nah ini gambar ya, ini gambar pisang. Ini berkembang biak dengan bertunas. Kemudian ini ada kentang atau umbi batang ya. Ini yang saya jelaskan tadi, dari umbinya atau dari buahnya itu muncul tanaman baru. Nah, yang ini adalah stroberi. Jadi stolon itu batangnya stroberi yang merambat. Itu tadi vegetatif alami ya. Kita lanjutkan yang lain. Vegetatif yang lain, vegetatif alami maksudnya, yaitu rhizoma. Rhizoma itu hampir seperti stolon, batang yang menjalar tapi di bawah permukaan tanah. Kalau stolon di atas permukaan tanah kelihatan. Kalau rhizoma tidak kelihatan. Contohnya apa? Lengkuas, kunyit, jahe, temu ireng, dan lain-lain ya. Kemudian yang lain apa? Spora. Spora ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu paku, lumut, jamur ya. Kalau jamur kan sering kalian jumpai ya, jamur barat di hutan yang dimasak oleh orang tua kalian. Jadi banyak. Nah ini contoh jahe ya. Ini berkembang biak secara rhizoma. Ini tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini banyak menempel di dinding ya, di kayu-kayu. Gambarnya seperti itu. Nah, tumbuhan paku ini berkembang biak dengan spora. Sporanya berada di mana? Di pinggir-pinggirnya daunnya ini. Jadi ketika daunnya sudah tua, maka sporanya akan terbang kena angin. Nah, ketika dia jatuh di situ, maka disitulah tumbuh tumbuhan pakuan baru. Tumbuhan paku baru. Jadi sporanya itu mudah sekali tertiup angin karena seperti serbuk. Makanya tumbuhan paku itu bisa di mana-mana ya. Pokoknya di situ ada tempelan spora, ada airnya, maka di situ muncul tumbuhan paku. Baik anak-anak, itu yang kita bahas hari ini. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya, nah ini saya jelaskan, tolong tugasnya, silakan kalian foto 2 tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Boleh buatan, boleh buatan. Boleh rhizoma, boleh spora, boleh
tunas, boleh, stolon, ya. Nah, pokoknya dari 5 jenis itu silakan foto 2 saja tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Saya ulang ya tugasnya. Silakan foto 2 tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Kemudian upload foto itu di Google Classroom. Paham ya? Itu tugasnya anak-anak. Baik, terima kasih. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.